Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan klik like, subscribe, dan share video ini agar kami terus berkarya dan dapat teman-teman bermanfaat. Sahabat, kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat spesial juga. Beliau seorang direktur dari lembaga hipnoterapi yang ada di Indonesia. Siapa dia? Kita sambut. Oke, ini dia Master Iman gimana? Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ini lagi di rumah ya, Subang ya? Betul, ini saya lagi di Kota Subang ya, lagi di rumah. Subang. Untuk kesibukan sekarang sih banyak ini ya, mengelola lembaga. Ya, betul, LKP ILSA. Sekarang lagi digencarkan membuka trainer. ILSA itu satu buah lembaga yang di bawah Kementerian Pendidikan, yang namanya itu Indonesian Life Skill Academy ya. Oke, Mas. Di ILSA, ya. Di teman-teman ini bisa pelajarin apa aja selain hipnosis dan hipnoterapi? Gimana, kurang jelas? Di ILSA ini gimana teman-teman ini selain pelajari hipnoterapi apa aja yang ada di ILSA ini? Kita banyak mengembangkan, yaitu terbaru adalah yoga for healing. Kita membuka perwakilan yang ada di Klungkung, Bali ya. Ada dengan Pak Iwayan. Nah, beliau ngajar yoga di sana. Untuk wilayah dan untuk wilayah Rawang, Subang, jadi ada meditasi healing. Dan sebetulnya di dalam izin pendidikannya itu ada sains terapan dan teknologi komputer. Berarti nggak cuma hipnosis hipnoterapi ya, ada komputer juga, ada yoga juga berarti ya? Gurah, terapi listrik, pijat refleksi, dan sebagainya. Dan masuk satu lagi adalah terapi empiris. Nah, ini uniknya ini, terapi empiris ini membawahi terapi-terapi dari hipnosis, hipnoterapi, dan sebagainya, yang meliputi seputar pemberdayaan diri. Sebetulnya garapan kita ini banyak itu, karena tidak hanya satu mengajar hipnosis, yang artinya izinnya ke Dinas Pendidikan wilayah kota adalah terapi empiris ya. Jadi ada empat rumpun yang kita ajukan. ILSA ini untuk kantor pusatnya itu di Kota Subang, di Kecamatan Kalijati ya, wilayahnya. Kita bersama-sama 4 orang mendirikan ILSA ya, mulai dari Pak Sudarma, Pak Asep Hadian, Dewan DPRD Kota Subang, saya sendiri, dan juga
talent artis Arbi Alfariji. Ada Mas Arbi juga berarti ya, Nah, yang main di Antv bukan sih dia kan? Yang hipnotis itu iya kan betul. Mas Arbi ya. Nanti lain kali kita Ah, ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Arbi juga deh. Oke, siap. Mas Riman. Ngomong-ngomong kemarin nulis buku ya, yang asiknya hipnoterapi ya. Itu Ya betul. apa sih? Boleh dijelasin nggak ke teman-teman atau bisa ditunjukin? Nah, eh Ini ya, buku asiknya. wow, Nah, ini adalah satu buku asiknya hipnoterapi. covernya hitam gitu Ini ya? satu buah karya kedua ya. Ya gimana? Covernya warna hitam. Ya, karena ini didesain sama tim ya. Di sini ada 114 halaman. Jadi memang supaya orang lebih tertarik, maka dan membuat bahwa mempelajari hipnosis hipnoterapi ini tidak rumit, tidak ruwet, bagaimana cara memahami, maka dibuatlah dengan judul Asiknya Memahami Hipnoterapi, supaya memang mereka itu asik gitu mempelajarinya dengan happy, santai, sehingga masuklah ke pikiran mereka bisa diserap dengan mudah. Nah, maka dibuatlah dengan judul Asiknya Memahami Hipnoterapi. Nah itu isi-isi bukunya boleh dibongkar sedikit ya, isinya apa aja tuh? Mungkin teman-teman udah mau tahu nih. Penasaran juga biar pada baca, ya kan? Untuk isinya di dalam buku ini tentunya diawali dengan sejarah dulu ya, bagaimana sejarah hipnosis ini sampai kepada kita semua, siapakah awal penemunya itu diceritakan di dalam buku ini sampai era modern sekarang. Nah, di sini juga dibahas tentang gelombang otak serta fenomena-fenomenanya. Jadi dalam sisi buku ini kita isi dari fundamental hipnosis, ada masuk di sini seperti teknik-teknik hipnosis juga ada di sini, self hipnosis juga ada, terus stake juga ada. Nah, yang asiknya lagi, ini ada tambahan yaitu Advan ya, Advan hipnoterapi juga dibahas di sini. Jadi teknik-tekniknya ada di sini ya. Jadi di dalamnya itu seperti dalam hipnoterapi itu ada tekniknya kan menggabungkan teknik-teknik yang di hipnoterapi sehingga disatu padukan untuk terapi ya. Misalkan teknik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, misalkan 5 teknik digunakan disatukan untuk terapi klien. Nah, di sini tuh sudah ada satu contohnya, misalkan fobia. Nah, fobia ini apa aja yang harus dilakukan, yang diterapikan gitu kan? Tekniknya apa aja? Nah, di sini rumusnya itu sudah ada gitu. Walaupun buku ini tipis, namun isinya full materi banget gitu. Dan ini buku ini sebagai pedoman dari LKP ILSA kepada para peserta. Jadi para peserta ini di dalam buku ini ada hampir sekitar 80% kurikulum di LKP ILSA. Dan selanjutnya adalah di-upgrade ke versi 2021 ya. Jadi ada tambahan-tambahan untuk kurikulum di LKP ILSA di Advance yang kebanyakan ada tambahan itu di Advance ya. Nah, kalau misalkan di kurikulum fundamental ini hampir 99% itu ada di sini materinya. Gitu. Jadi dalam kurikulum LKP ILSA itu termasuk sudah di ISBN kan ya kurikulumnya. Berarti Dan bukunya ini adalah ini. bawah naungan Kemdikbud semua ya?
Ya, betul. Jadi buku ini sudah saya kasih ke Kemendikbud ya, satu piece untuk sebagai data di sana dan sebagai kurikulum gitu Oke, untuk nah untuk hipnosis harganya ya. sendiri ini berapa, Mas Riman? Nah, kira-kira berapa ya dengan buku yang komplit dan langsung pada intinya langsung dibahas itu. Berapa nih Pun orang harganya? penasaran, Biar teman-teman tahu. 500 kah? 300 kah? Berapa? Nah, nah dalam kali ini saya membuka sebetulnya hanya 75K saja. 75.000 guys, buset. Itu buku komplit 75.000. Jadi kalian bisa belajar hipnoterapi itu dari awal banget ya, dari basic banget Mas ya. Dari benar Nah, kita sama sekali nggak ngerti tentang hipnosis, dengan harga segitu ya bisa lah untuk belajar hipnosis seharga 75.000. Nah, untuk dapetinnya itu gimana nih? Bisa hubungin siapa? Atau bisa kita lewat kita ya kan? Ntar bisa lakukan AHC juga nih. nah Teman-teman bisa jadi ke mau buku itu. EHC, bisa ke EHC nanti bisa saya taruh linknya di bawah itu Di ya. kolom Misalkan deskripsi nitip ya. link di YouTube Master ya. Ya Jadi nanti orang tinggal klik bisa. teman-teman kalau mau pesan bisa langsung klik di kolom deskripsi aja. Nanti Ya. kita bisa kasih harga diskon-diskonan lah, dapat pelatihan-pelatihan juga Mas ya. Nah, Tahu ya kan, dikasih gratis juga. itu. Oke, ngomong-ngomong soal tentang hipnosis, di situ dibahas mesmerism nggak nih? Di dalam buku ini tidak ya, tidak dibahas mesmerism, hanya di sini ditulis adalah penciptanya. Penciptanya memang ditulis di sini untuk mesmerism, tetapi tidak disinggung tentang mesmerism di buku ini. Nah, seperti itu. Oke, Master. Ngomong-ngomong ya soal mesmerism. Nah, Mesmerism ini kan yang kita tahu ya kan ilmu zaman dulu. Yang terbaru sekarang kan ada insomnia, gitu kan. Untuk Mas Rima sendiri dalam penanganan klien lebih sering pakai mesmerism, hipnoterapi James Wade yang biasa atau pakai Ericksonian biasanya. Nah, biasanya saya menggunakan itu teknik hipnoterapi ya, full hipnoterapi. Adapun dari yang saya lakukan ada Ericksonian, ada dari Milton Erickson juga ada. Tapi yang saya lakukan seseringnya adalah hipnoterapi ya. Jadi memang ada yang saya lakukan mesmerism untuk terapi, namun kalangan-kalangan tertentu saja ya. Karena orang yang lebih pendekatan ke spiritual, dia tajam dengan energi, dan mereka lebih percaya dengan energi. Jadi saat kita ngobrol, saat kita pendekatan, kita pilih metode mana yang akan cocok dilakukan. Bisa ke hipnoterapi. Mas Rima, ya. Untuk Mas Merizum sendiri, ini kan beberapa pelatihan hipnoterapi di Indonesia kan jarang yang membahas, bukan nggak ada, tapi jarang. Gitu kan? Ya, betul. Ya, tapi jarang. Mereka lebih suka menggunakan konsep yang udah ada dan konsep yang baru. Nah, menurut Mas Rima sendiri, mesmerism ini worth it nggak sih atau pas nggak sih dipakai untuk terapi zaman sekarang ini? Sebetulnya fine-fine aja ya, bisa saja. Cuman begini, dalam aturan perundang-perundangan yang izin ke Dinkes STPT, yaitu yang bisa diajukan adalah hipnoterapinya. Dan yang lain seperti terapi-terapi yang lain itu mengikuti sebagai tambahan ya.
seperti mesmerism dan sebagainya. Karena yang dijadikan satu panduan izin ke dinas kesehatan atau dinas satu pintu terpadu adalah hipnoterapi. Nah, maka dengan itu tetap hipnoterapi akan lebih ditonjolkan dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, artinya mesmerism ini nanti digabung ya. Kalau misalkan kita pure membuka layanan terapi memang mesmerism, itu akan kesulitan untuk masalah izinnya. Dan izinnya akan mungkin bisa dirubah. Ini alurnya ini kemana? Karena kan mesmerism itu ada energi, ada hipnoterapi gitu kan. Sedangkan kalau energi itu ada jalur asosiasinya yang berbeda gitu. Nah, kalau hipnoterapi kan masuk ke olah pikir ya. Nah, ini yang menjadi satu buah kesimpulan. Nah, seperti itu yang saya dimaksudkan. Oke, Nah, begitu. untuk Mas Garrison sendiri, Mas Riman, kesulitannya ini apa nih? Untuk tingkat kesulitannya Mas Garrison ini apa? Kan kelihatannya kayak Mas Garrison kita lihat orang langsung tidur gitu ya. Atau kita hanya datang, tarik langsung tumbang, betul ya? Nah, untuk tingkat kesulitannya sendiri nih Mas Riman, menurut Mas Riman ini gimana? Memang real dalam kenyataan ya, semua ada yang apa ya, ibarat kata ada sisi lain yang menonjol, ada sisi lain ada kekurangan dan kelebihan. Seperti misalkan kita ingin terapi mesmerism, otomatis kita itu harus dibantu ya kalau misalkan posisinya berdiri. Nah, itu akan agak kesulitan kalau kita sendirian, otomatis harus ada asisten. Nah, seperti itu. Dan ada juga orang yang memang tidak secara dirinya merasakan atau memang dia ngeblok dengan dorongan energi. Nah, kalau misalkan dorongan energi dia ngeblok, otomatis kan kita harus ambil alih ke hipnoterapi ya, dengan teknik progresif relaksasi ya. Nah, ada beberapa kali fenomena yang saya rasakan, ada yang memang satu kali kibasan dengan mesmerism itu langsung jatuh ya, karena memang sugestibilitas terhadap energi ini sangat peka. Nah, itu memang ketika kita menghadapi mudahnya kita membawakan mesmerism di sana sebetulnya. Kalau misalkan pas kliennya ini tingkat satu buah tidak terlalu mental block ya, lebih sugestif artinya. Nah, ini saya pernah dapat klien mesmerism, maaf nih, untuk hubungi tamu bener tuh kalau nggak pakai asisten, repot juga. Kalau saya pernah dapat klien yang itu saya pakai mesmerism ya, karena dia lebih percaya energinya tadi Mas Riman katakan kan, ketika saya akan dipangkan, lumayan juga megangin gitu ya, lumayan berat gitu. Jadi kalau buat teman-teman sendiri sih ya bisa menggunakan mesmerism. Jadi benar kata Mas Riman, harus ada yang megangin. Kalau megangin bahaya. Nah, ya. Tuh, kecuali kalau misalkan kita ambilnya posisi duduk ya. Tapi memang ada apa ya? Transnya itu berbeda ya. Ketika kita misalkan si klien berdiri dan jatuh sekaligus, itu dia trans melayang jatuhnya itu memang sangat dalam dan masuk gitu. Nah, bedanya itu kan kalau misalkan kita pas kena sasaran kepada orang yang sugestibilitasnya sangat tinggi, itu hanya satu kibasan itu jomplangnya itu langsung benar-benar geblak sekaligus gitu kan. Dan itu harus ditahan oleh kita sendiri sebagai terapis atau ada yang megangin, bantu ya.
Harus Kalau dipegangin. dipegangin cukup berbahaya gitu kan. Oh, kan Nah itu bahaya, sebetulnya ketungkang orang itu. ya, karena kan ketika saya mengikuti kelas-kelas mesmerism, misalkan saya seperti ini kayak gini kan langsung jatuh dan tertidur. Nah, ketika kita dorong seperti ini langsung tertidur, otomatis kan dia loss ke belakang. Nah, itu harus benar-benar pas ada yang megangin. Itu sebetulnya di sana. Jadi kita kalau misalkan untuk mencari keamanan, posisinya kita bisa posisi duduk ya. Kalau kita misalkan terapinya kita sendiri ya. Nah, bisa saja sih sebetulnya kalau misalkan dia berdiri berarti ditarik dari belakang sebetulnya gitu. Tapi hati-hati juga, kadang ada ketika ditarik ke belakang energi, toh jatuhnya malah ke depan. Itu kan saking sugestifnya langsung on tertidur ya. Nah, jadi dia pas goyang kita tarik dari belakang, dia jatuhnya olehnya ke depan. Nah, itu sebetulnya yang harus kita waspadai dan ada orang sebetulnya gitu. Tapi memang kalau misalkan posisinya benar memang kita udah tahu sebetulnya dia sugestif, posisi duduk juga sebetulnya bisa dan itu bisa terjadi. Nah, Oke. untuk mesmerism. Thank you banget nih. Informasi sangat bermanfaat buat teman. Nah, untuk teman-teman ikut kelas Yosa ya. Kapan nih kebijakan yang dilakukan ini? Bulan apa rencana? Bulan April ada nggak nih di Jakarta? Untuk bulan April ya, sebetulnya di wilayah Jakarta ini sudah ada perwakilan yaitu Pak Maman Harut, dan eventnya ini di bulan Maret dan April ini ada. Waduh, nanti itu teman-teman bisa langsung hubungi kami, nanti linknya ada di bawah ya, deskripsi. Iya, lebih lengkapnya. Bisa. Untuk wilayah Tangerang, sekarang sudah ada lagi calonnya satu orang, calon trainer dan siap membuka untuk perwakilan untuk wilayah Tangerang. Ini kalau yang Pak Maman Harun ini untuk wilayah Jakarta Pusat. Oke, wilayah Jakarta Pusat. Dekat-dekat lah dari KPI Aceh. Nah, bisa nanti disambungkan. Bisa disambungkan. Bisa bersinergi ya dengan lembaga-lembaga yang ada ya. Nah, tinggal tanda tangan kontrak aja kita nih. Karena beliau itu banyak materi yang memang menurut saya yang saya ketahui baru ya, seperti hipnosis bisnis, hipnosis yang excellent seperti itu, dan dia salah satu trainer dari ILSA ini dia terus-terusan diberdayakan gitu kan, sehingga membentuk varian-varian hipnosis yang sehingga siap pakai gitu. Jadi beliau tidak hanya mengajar hipnosis dan hipnoterapi saja, banyak variannya. Oke, terima kasih waktunya Mas Riman. Sukses terus. Nanti teman-teman yang sama-sama yang mau bukunya klik ke deskripsi, harganya cuma $75.000. Kuota internet aja 100.000, ya kan? Makan bakso aja 20.000 ya. Ya 100.000 berapa giga tuh bareng itu? Ini 75.000, kalian dapat ilmu yang sangat luar biasa. Sedikit dan tentunya ada kalau ikut workshop di saya langsung, dan tentu ada diskon ya 30%. Bisa diskon juga tuh kalau gitu. Ini langsung ini di bawah biar Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa video ini di like, subscribe,
Darter. Thank you Mas Rima. Siap, terima kasih untuk Master dari kantor IHC ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. salam.